Barada Eliezer, salah satu dari 4 tersangka dalam tragedi yang merenggut Brigadir Joshua Huta Barat, mengajukan diri sebagai justice kolaborator untuk mengungkap kasus ini. Sejak awal kasus ini mencuat, Baradae memang kerap disebut sebagai aktor utama yang melumpuhkan Brigadir Joshua saat Brigadir Joshua akan melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Polisi Verdi Sambo. Dari keterangan Baradae inilah akhirnya skenario sesungguhnya terungkap. Lantas, apakah justice kolaborator? Justice kolaborator adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat untuk membongkar suatu kasus yang dia terlibat di dalamnya. Di Indonesia, aturan terkait justice kolaborator tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak dijelaskan secara rinci tentang persyaratan untuk menjadi justice kolaborator. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang justice kolaborator dan whistleblower. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi justice kolaborator adalah sebagai berikut. 1. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. 2. Mengakui kejahatan yang dilakukan. 3. Bukan pelaku utama. 4. Memberi keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. 5. Keterangan dan bukti-bukti yang diberikan sangat penting dan dapat membantu pengungkapan kasus, mengungkapkan pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset atau hasil tindak pidana tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kasus tertentu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah 1. Tindak pidana korupsi. 2. Terorisme. 3. Narkotika. 4. Pencucian uang. 5. Perdagangan orang. 6. Tindak pidana lain yang bersifat terorganisir sehingga menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK juga memuat beberapa syarat untuk menjadi justice kolaborator. 1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau terorganisir. 2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir. 3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. 4. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis. 5. Adanya ancaman yang nyata atau ada kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap yang bersangkutan atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Seorang justice kolaborator berhak mendapatkan perlindungan baik secara psikis maupun secara fisik, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan. Berikut adalah beberapa orang yang pernah menjadi justice kolaborator dalam kasus tindak pidana yang pernah terjadi di Indonesia. Agus Condro Prayitno. Agus Condro adalah justice kolaborator KPK dalam kasus suap cek pelawat pemilihan Miranda Gultom
sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Dalam kasus tersebut, Agus Condro merupakan salah satu dari 26 orang yang menerima suap. Muhammad Nazarudin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini menjadi justice kolaborator untuk kasus Hambalang. Nazarudin divonis 13 tahun pidana dan denda 1,3 miliar dan seharusnya bebas pada 31 Oktober 2023. Namun karena statusnya sebagai justice kolaborator, Nazarudin bisa kembali menghirup udara bebas pada tanggal 13 Agustus 2020. Adi Wahyono, mantan pejabat kuasa pengguna anggaran bantuan sosial Corona. Adi Wahyono mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus dana bantuan sosial COVID-19 pada Desember 2020 yang melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara. Adi Wahyono divonis 7 tahun penjara sedangkan Juliari 12 tahun. Demikian segmen belajar hukum hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang hukum. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.